Yesus bukan anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Tetapi karena dia Allah yang mengosongkan diri. Sobat Viral Kristen, Pendeta Gilbert Lumoindong kembali berulah. Di momen Paskah ini dalam sebuah video yang diunggahnya di media sosialnya menyatakan bahwa Yesus bukanlah anak Allah. Postingannya ini sontak mengundang banyak komentar bahkan dari rekan-rekan hamba Tuhan. Seperti apa polemik video unggahan Pendeta Gilbert ini? Berikut ini penjelasannya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Dalam sebuah potongan video, Pendeta Gilbert mengunggah sebuah video potongan khotbahnya dengan caption Yesus pada dasarnya bukan anak Allah. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Karena itu kebenarannya dia bukan lahir, tapi dia turun melalui cara kelahiran. Selamat memasuki Pekan Suci Paskah. Videonya ini kemudian mengundang komentar banyak dari berbagai kalangan seperti pendeta-pendeta, salah satunya dari akun bernama King Henry yang mengatakan bahwa secara kristologis, pernyataan, Yesus pada dasarnya bukan anak Allah, tidak dapat dipertahankan dalam ortodoksi Kristen. Sebab dalam kesaksian kitab suci, identitas, anak, bukan sekadar gelar fungsional Pak Pendeta Gilbert Lumoindong melainkan menunjuk pada relasi kekal antara Sang Firman dan Bapa. Karena itu, menyangkal anak Allah demi menegaskan keilahian Kristus justru menghasilkan distorsi terhadap doktrin Tritunggal. Yang tepat bukan meniadakan gelar anak, tetapi menjelaskan bahwa anak Allah tidak berarti anak biologis, ciptaan, atau makhluk subordinat. Sebaliknya, ia adalah anak yang kekal, diperanakan sebelum segala abad, sehakikat dengan Bapa. Demikian pula, benar bahwa Kristus tidak mulai eksis saat kelahirannya dari Maria. Namun inkarnasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar turun melalui cara kelahiran. Sebab kitab suci menegaskan bahwa Sang Firman sungguh dua menjadi manusia dan lahir dari seorang perempuan. Yohanes 1 ayat 14, Galatia 4 ayat 4. Dengan demikian, Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, tanpa percampuran dan tanpa pemisahan. Masih banyak komentar-komentar lainnya yang menyertai postingan Pendeta Gilbert ini. Berikut ini video viral dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Yesus bukan anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Tetapi karena dia Allah yang mengosongkan diri, kata Filipi bilang, maka dia disebut anak Allah. Yang untuk seketika, kata Ibrani bilang, dibuat lebih rendah daripada Allah. Supaya dia dapat menanggung dosa dunia. Jadi istilah Yesus lahir bukan hakikat. Itu hanya cara turunnya mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Makanya istilah Yesus lahir hanyalah konsekuensi alamiah kedatangan ke dunia sebagai manusia. Namun kebenarannya, hakikatnya adalah Yesus turun dari sorga. Dan satu-satunya cara, karena dia Allah yang penuh kemuliaan, satu-satunya cara dia bisa ada di dunia yang penuh dosa ini, dia harus kosongkan dirinya. But he is ready to do anything to save us. We are on his mind. Dia tahu kita sedang menuju pada kebinasaan. Dan dia mengerti betul hanya darah yang bisa menebus dan menyelesaikan dosa kita. Katakan amin. Video viral ini pun sudah mendapat respon dari para teolog, salah satunya oleh Pendeta Ezra Soru. Berikut ini tanggapan Pendeta Ezra Soru. Shalom saudara-saudara, saya dikirimi potongan video dari Pendeta Gilbert yang sepertinya lagi viral, di mana beliau menyatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah, tetapi Allah. Nah, saya tidak tahu konteks pembicaraan ini seperti apa, dan apakah memang benar itu Pak Gilbert ya, atau jangan-jangan itu AI, saya juga nggak tahu juga. Tapi saya pikir saya tidak mau memusingkan apakah itu betul adalah Pak Gilbert atau bukan, dan juga bagaimana konteksnya. Saya hanya mau berbicara seandainya itu pernyataan benar bahwa Yesus bukan anak Allah melainkan Allah, maka itu sebenarnya ada sebuah kesalahan teologis, kesalahan kristologis di sana. Karena Alkitab jelas memakai dua istilah itu atau dua sebutan itu untuk Yesus. Di satu sisi Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, tapi di sisi yang lain Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena itu kita harus menerima kedua-duanya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah sekaligus Allah. Kita tidak bisa mengakui dia Allah dan menolak dia sebagai anak Allah,
Atau sama juga dengan kita tidak bisa mengakui dia anak Allah dan menyangkali bahwa dia adalah Allah. Nah, jadi Yesus itu anak Allah sekaligus Allah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena begini, Allah itu adalah masalah hakikat. Dan karena masalah hakikat, itulah sebabnya maka sang anak itu mempunyai hakikat yang sama dengan sang bapa. Sama seperti saudara itu mempunyai hakikat sebagai manusia. Maka saudara adalah anak manusia sekaligus juga saudara adalah manusia. Dan itulah yang Yesus bicarakan. Sebagai anak Allah, kesatuan hakikat dengan Bapaknya. Makanya dalam Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa orang Yahudi mau membunuh dia karena dia menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris seperti King James dan beberapa terjemahan yang lain, ia menyetarakan dirinya dengan Allah, making himself equal with God. Nah, jadi Yesus sebagai anak Allah itu menunjukkan kesamaan hakikat bahwa dia adalah Allah. Di samping ada pengertian lain juga bahwa itu menyatakan dia adalah Mesias. Karena dalam perjanjian lama, Mesias yang dijanjikan itu disebut sebagai anak Allah. Selain itu menggambarkan kedekatan relasi antara dia dan Bapaknya dalam relasi Bapa anak. Nah, lalu sejak kapan Yesus jadi anak? Itu bukan sejak inkarnasi, tapi dia sudah menjadi anak Allah sejak dari kekekalan. Nah, saya bisa berikan beberapa ayat, misalnya dalam Yohanes 17 ayat 5, dia bilang, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ini berbicara sebelum dunia ada. Berarti ini berbicara dalam kekekalan. Tetapi Yesus sudah menyebut Bapa itu sebagai dengan kata Bapa. Berarti secara implisit dia adalah anak. Ya. Juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24 dia bilang, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Supaya mereka memandang kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, kasih Bapa kepada anak itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Dan itu berarti relasi Bapa anak itu sudah ada di dalam kekekalan. Lalu berikutnya kita bisa lihat Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Berarti urutannya adalah bahwa Allah mengutus anaknya, lalu anaknya itu lahir dari seorang perempuan. Berarti sang anak itu sudah ada sebagai anak, ya, sebelum inkarnasi atau sebelum dilahirkan dari seorang perempuan itu, ya. Dan 1 Yohanes 4 ayat 14 bilang begini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sekali lagi dikatakan, ia diutus sebagai anak, bukan menjadi anak setelah datang. Ya, kalau mau tambah satu lagi bisa, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, ungkapan di pangkuan Bapa, terjemahan harfiah harusnya di dada Bapa, di pelukan Bapa, itu menunjukkan hubungan yang sangat intim, yang sangat erat antara dirinya dengan sang Bapa, sebagai Bapa dan anak. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa sebelum lahir melalui Bunda Maria, sebelum inkarnasi, Yesus itu sudah berstatus sebagai anak Allah di dalam kekekalan dengan relasi relasi kasih dengan sang Bapa. Jadi adalah salah kalau menyangkali Yesus sebagai anak Allah karena dia Allah. Dan bagaimana Sobat Viral Kristen? Di momen Paskah ini, justru media sosial dikagetnya dengan pernyataan pendeta terkenal yang sudah bergelar Doktor Teologia, yakni Pendeta Gilbert Lumo Indong. Share pendapatmu di kolom komentar ya.